Good People banjir bandang dan longsor terjang Sumatera Barat. Puluhan warga meninggal dunia sementara korban lainnya masih dinyatakan hilang. Korban terbanyak berasal dari Kabupaten Pesisir Selatan. Banjir bandang dan tanah longsor masih terus mengintai beberapa wilayah di Indonesia, seperti di wilayah Sumatera Barat. Hujan dengan intensitas tinggi sejak Kamis hingga Sabtu lalu membuat 5 kabupaten dan kota di Sumatera Barat alami banjir dan tanah longsor. Jadi yang terparah, Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan, jumlah korban jiwa mencapai 23 orang. Di pesisir selatan, 14 kecamatan dihantam banjir bandang. 16 orang meninggal dunia dan 7 orang lainnya masih dalam proses pencarian tim SAR gabungan. Yang membuat banyak nyawa melayang di Desa Langgai saat 2 minibus naas terhempas banjir bandang saat melintas dari Kota Padang menuju Kabupaten Pesisir Selatan. 7 penumpangnya meninggal dunia, sementara korban lainnya dievakuasi ke Rumah Sakit Daerah Painan, Pesisir Selatan. Selanjutnya, tim gabungan diperbanyak di Kabupaten Pesisir Selatan dengan yang terdampak adalah 14 kecamatan dengan data korban yang meninggal berjumlah 16 orang sampai pukul 16.00 dan 7 orang masih dalam pencarian. Lulu Lanta dan beberapa tertimbun hingga setengah ketinggian rumah, terjangan banjir dan longsor secara bersamaan. Jalan desa juga dipenuhi lumpur sisa-sisa banjir bandang, menambah penderitaan. Hingga saat ini, warga desa di kawasan Barung Lantai belum sedikit pun tersentuh bantuan, baik dari pemerintah kabupaten, provinsi, apalagi pusat. Yang bisa dilakukan saat ini, perbaikan dan bersihkan rumah secepatnya, sambil mencari sisa-sisa harta benda yang masih bisa dipakai. Diharapkan oleh warga perhatian dari pemerintahan Pemda dan provinsi tidak ada tanggapannya. Bantuan sampai hari ini belum ada. Belum ada ya? Iya, jangankan tanggapan untuk rumah, sedangkan kunjungan untuk melihat kok untuk bencana aja tidak ada. Dan warga pun udah 2 hari belum makan. Saat ini yang dibutuhkan adalah makanan, pakaian, juga obat-obatan. Kebanyakan dari mereka tak sempat selamatkan barang, baju pun hanya tersisa yang melekat di badan. Lansia juga balita saat ini sangat membutuhkan bantuan. Aduh, kalau ditanya gimananya bang, nggak bisa terkatakan. Bantuan nggak ada sama sekali, sebiji. Beras pun nggak ada sama sekali. Jadi 2 hari pasca? Iya, tadi cuman gubernur datang, tapi cuman ngelihat aja. Tim SAR gabungan, Basarnas, TNI, Polri, serta masyarakat berjibaku berburu waktu untuk segera temukan warga yang jadi korban terseret arus kuat banjir bandang di Kabupaten Pesisir Selatan. 2 orang ditemukan sudah tak bernyawa, terjepit material kayu besar, sehingga sempat menyulitkan petugas mengevakuasi korban. Jadi kita baru berhasil bersama tim SAR tadi mengevakuasi 2 jenazah, yaitu 2 jenazah laki-laki dewasa. Ini di pinggir sungai, namun sudah tertimbun oleh material-material longsoran sungai, material pasir dan juga pohon-pohon. Jadi agak tertimbun, jadi agak susah tadi terjepit, dan kita harus tim SAR juga harus memotong dulu kayu-kayu tersebut. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah tetapkan masa tanggap darurat bencana banjir bandang selama 14 hari terhitung sejak 8 Maret 2024. Masa tanggap darurat selama 14 hari ditetapkan karena banjir bandang berdampak pada puluhan ribu warga di 11 kecamatan. Rio Maiputra melaporkan untuk NET. Bagaimana situasi dan juga kondisi di sana saat ini? Rekan kami akan menyampaikannya. Ada Rio Maiputra langsung dari lokasi banjir bandang dan longsor di wilayah Sumatera Barat. Silakan Rio. Ya, Enji, bisa kita laporkan pasca terjangan banjir bandang yang melanda 14 kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan sendiri, menyebabkan hampir 23 orang dinyatakan meninggal dunia. Dan seluruh korban yang meninggal dunia dan telah berhasil ditemukan ini sebagian telah diambil oleh pihak keluarga dan sebagian masih berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dan saat ini
sebanyak 6 orang korban lainnya masih dinyatakan hilang dan masih dilakukan proses pencarian. Dan dari 14 kecamatan yang diterjang banjir bandang ini ada beberapa kecamatan yang korban jiwanya termasuk hampir berjumlah 10 orang, yaitu berada di Desa Langgai. Ya, Angie. Ya, berarti sudah ada penambahan juga ya tadi bahwa dikatakan ada beberapa yang meninggal dunia, itu sudah berubah angkanya menjadi 23 dan tadi sekarang 6 orang yang dinyatakan hilang ya, benar begitu Rio ya. Dan tadi juga sempat diberitakan bahwa ada warga yang mengatakan bahwa tidak ada bantuan, gubernur cuma datang dan cuma melihat. Benarkah seperti itu yang terjadi di sana? Iya, benar. 3 hari dan memasuki hari keempat pasca terjangan banjir bandang sendiri, sejumlah masyarakat di kecamatan yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan sendiri belum tersentuh bantuan sedikit pun dari pemerintah kabupaten maupun kota dan provinsi sendiri. Dan ada di Kecamatan Barung Balantai, Langgai, dan itu hampir ratusan kepala keluarga masih terisolir dan belum tersentuh sedikit pun bantuan, dan warga sendiri hanya berusaha bertahan dengan bantuan dari masyarakat lainnya yang memberikan seperti beras, air bersih. Ya, baiklah Rio. Selain itu juga tadi sempat saya remind lagi bahwa Rio bilang ada 6 orang yang masih dinyatakan hilang. Sementara itu tim SAR ini terkendalakah dalam proses pencarian? Ya, untuk pencarian 6 orang korban lainnya itu tersebar di 3 kecamatan, seperti di Kecamatan Tarusan dan Kecamatan Sutra, dan di situ ada 3 orang korban dan ada 2 orang korban yang juga terpisah dari keluarganya yang saat ini masih dinyatakan hilang. Dan seluruh korban sendiri saat ini proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan baik Basarnas, BPBD, TNI dan Polri sendiri terkendala akan kondisi medan yang sangat berat. Karena untuk proses pencarian sendiri para tim SAR tidak bisa menggunakan alat berat. Oke Rio, apakah tempat dan lokasi sekitar ini merupakan banjir bandang pertama? Apabila tidak, mungkinkah adanya peringatan dari pemerintah setempat sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan bencana seperti ini? Karena mereka sepertinya tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Iya, sebelumnya pihak BMKG sendiri sudah mengingatkan seluruh masyarakat Sumatera Barat bahwasanya akan terjadi cuaca buruk dan curah hujan yang cukup tinggi untuk 1 pekan ke depannya. Namun untuk di Kabupaten Pesisir Selatan sendiri, ini termasuk salah satu bencana besar yang terjadi di awal 2024 ini. Dan hampir sebanyak 22.906 rumah di Kabupaten Pesisir Selatan terendam dan rusak akibat terjangan banjir bandang. Dan untuk korban yang saat ini mengungsi sendiri hampir berjumlah 1.584. Dan jumlah kepala keluarga sendiri hampir berjumlah 600 kepala keluarga yang tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan. Baiklah Rio, terima kasih banyak untuk laporannya. Selamat melanjutkan tugas kembali dan tetaplah berhati-hati. Itu dia rekan kami yang melaporkan langsung dari Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Memang angka kerugian ini sudah menyentuh angka 170 miliar lebih. Dan juga beberapa jembatan, itu akses jalan itu rusak. Jadinya ada info yang saya dapatkan bahwa Gubernur Sumatera Barat ini sudah berkomunikasi untuk memperbaiki titik-titik vital dan juga krusial. Namun